Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PPh akhir tahun dan koreksi fiskal. Sebelumnya, perkenalkan saya Berliana Iman Ikhtias, absen 8. Saya Nabila Ramadina Pratiani, absen 18. Saya Aura Berliana Ramadhani, absen 7. Saya Najwa Josefa, absen 19. Apa sih koreksi fiskal itu? Koreksi fiskal secara harfiah sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak dihimbau untuk mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku, sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Tujuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal yang pertama, ada pengecekan draft pajak koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Dan yang kedua, alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan aturan dan regulasi untuk wajib pajak supaya draft bisa terpenuhi dengan baik. Maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Sebab jika terjadi kesalahan itu bisa menyebabkan kesalahan hitung untuk nominal pajak. Dan yang ketiga, meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Sebab dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Koreksi fiskal dibedakan dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu perbedaan beda tetap, yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Nah, contoh koreksi fiskal perbedaan beda tetap dalam hal biaya yang pertama yaitu biaya pajak penghasilan, yang kedua biaya sumbangan, yang ketiga biaya sanksi perpajakan. Dan contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap, yang pertama sumbangan, yang kedua penghasilan tunai, yang ketiga deposito, dan yang keempat yaitu hibah. Lalu yang kedua ada perbedaan waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya koreksi fiskal perbedaan waktu. Yang pertama yaitu biaya sewa, yang kedua biaya penyusutan, dan contoh penghasilan koreksi fiskal perbedaan beda waktu yaitu pendapatan lebih selisih kurs. Jenis koreksi fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Di antaranya pajak penghasilan PPh 21, pajak penghasilan pasal 22, 23, lalu pasal 25 PPh 4 ayat 2 final dan PPh 26. Ada pula pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM. Apa sih PPh akhir tahun itu? PPh akhir tahun atau PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang terdapat dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh seperti PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, dan PPh pasal 25 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian, kapan sih batas waktu PPh pasal 29? Batas waktu pembayaran wajib pajak orang pribadi terkait kekurangan pajak di PPh pasal 29 yaitu paling lambat akhir Maret atau setelah tahun pajak berakhir.
Kemudian untuk WP badan, batas waktu pembayaran PPh pasal 29 kurang bayar yaitu wajib dibayarkan pada akhir April atau setelah tahun pajak berakhir. Kemudian siapa aja sih subjek dan objek PPh pasal 29? Untuk subjek PPh 29 adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Dan sementara itu, objek pajak PPh 29 adalah penghasilan yang kurang bayar pajak dari SPT tahunan, WP pribadi, dan badan yang bersangkutan. Kemudian ada tarif PPh 29 wajib pajak badan atau WPB. Angsuran PPh 25 yaitu PPh terutang tahun lalu dikali 12. PPh 29 yang harus dilunasi yaitu PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT yaitu PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan per omset per bulan. PPh 29 yang harus dilunasi yaitu PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Kemudian ada perbedaan antara PPh 29 dengan PPh 25. Pajak penghasilan pasal 29 menjelaskan tentang pajak kurang bayar, sedangkan pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran PPh yang terutang. Perbedaan selanjutnya yaitu PPh pasal 25 berfungsi sebagai pengurang dari PPh terutang yang kemudian hasilnya PPh 29 yang harus dibayar.